Ibu mau kemana? Ibu mau ke Tevina, For. Katanya kan dia mau mengukur baju pengantin buat Ana. Kalau menurut ibu, supaya nggak repot, ajak aja besok pagi Vina ke Solo. Jadi sorenya kan bisa kembali ke Jakarta. Bagaimana? Ya, terserah ibu saja lah. Begitu juga bagus. Saya ikut ibu saja. Aku kira pulang dari Kairo, si Azam langsung diambil mantunya Pak Kiai yang punya pesantren. Tak kira loh langsung mimpin pesantren. Azam kan bukan anak Kiai, Bu. Iya, tapi sayang toh. Sekolah luar negeri hanya ikut truknya Pak Imo jadi kernet. Mbok yo disuruh ngajar majelis taklim saja di masjid. Hitung-hitung buat kegiatan dia. Zaman sekarang tuh sulit loh cari jodoh. Apalagi kalau dia masih nganggur, Bu. Bu enggak ngerti. Kok bisa-bisanya mereka mengunjing Azam di depan Bu E? Kalau saja aku enggak jadi buruh batiknya dia, pasti sudah kuremes bibirnya. Lah iya, mau nganggur, mau jadi kernet. Apa Mas Azam itu pernah minta bantuan sama dia? Sudahlah Bu, gak usah direwes. Nak, di radio tempat kamu kerja itu, apa nggak ada lowongan? Jadi penyiar agama kan Masmu bisa. Biar nggak kelihatan nganggur gitu loh, Nak. Coba nanti kan cari ya. Gampang kan? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Kang ya. Iya. Terima kasih, Dun. Ya, tak doain biar cepet dapat mobil sedan ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Dari pertigaan jalan besar sampai ke sini, saya nyetir loh, Bu. Saya diajari Kang Pak Imo sepanjang perjalanan. Mau jadi supir seperti Pak Imo. Jauh-jauh sekolah di Mesir, cuman mau jadi supir. Loh, bisa nyetir itu nggak harus jadi supir, Bu. Kalau nanti anaknya Bu ini punya mobil bagaimana? Bu kok jadi lupa senyum toh? Padahal sepanjang perjalanan yang Azam bayangkan cuma senyum Bu Itu loh, juragan batik sama ibu-ibu yang lain pada ngegosipin Mas Azam. Katanya lulusan Mesir kok jadi pengangguran. Mestinya Bu jawab bahwa Azam sedang memulai bisnis titipan kilat. Terkait Kang Paimo saya charter kok. Saya bayar. Wong Bu Marto tuh malah bilang kamu tuh jadi kernetnya Dek Paimo kok. Terserah bagaimana caranya. Kamu harus jangan kelihatan nganggur. Orang nganggur tuh nggak ada harganya, Zam. Bagaimana kamu bisa dapat istri kalau masih nganggur? Ya sudah, Azam akan cari kerja. Kalau bakso biasa-biasa saja, tidak akan maju, Mas. Harus ada inovasi. Loh, di Kairo bakso bikinanku sangat terkenal loh, Nak. Itu karena tidak ada saingan. Di sini, dari bakso dorongan sampai bakso restoran, ada di mana-mana, Mas. Bahkan ada franchise dari Jakarta juga. Kalau biasa-biasa saja, pasti gagal, Mas. Betul juga pendapatmu. Harus ada inovasi. Merek harus eye-catching, dan segmen yang dituju juga harus jelas. Karena itu akan menyangkut pada harga dan outlook warung kita. Gitu ya? Pinter banget kamu, Nak. Baru tahu. Perlu pemikiran khusus nih. Bagus, Mas. Cukup eye-catching namanya. Bangku dan mejanya juga mesti gaul ya, Mas. Jadi pas buat segmen remaja. Aku akan konsultasikan dengan Mas Tarto. Dia kan ahli komunikasi. Kalau untuk lokasi, aku lebih mantep rumah dekat SMA itu, Nak. Kalau gitu, bukanya dari pagi sampai sore saja. Itu juga akan mengurangi persaingan loh. Wah, cocok. Ini gerai bakso untuk pelajar dan mahasiswa.
Nduk. Iya, Bah. Kasih tahu Umi, Abah ke Boyolali. Apa jadi takziah? Insyaallah. Pengajiannya diliburkan. Kan Kang Hamid sedang ke Jogja, Bah. Ya tetap. Yang mau ngaji sudah datang. Yang mengajar siapa? Alhamdulillah sudah ada yang ganti. Mudah-mudahan ini lebih bagus. Siapa, Bah? Khairul Azam. Dia datang. Makanya Abah mau minta dia ngajar. Lulusan Al-Azhar masa ndak bisa ya toh? Itu zolim namanya, Bah. Kasian kan? Bagaimana kalau dia ndak siap? Dia bisa malu di depan umum kan, Bah? Ndak. Ini malah akan jadi pelajaran penting buat dia. Insya Allah. Dan dia juga pasti sadar. Setiap alumni dari Al-Azhar itu siap mengabdi pada umat kapan saja. Sam, aku senang kamu menepati janji. Kebetulan kamu datang. Aku mau minta tolong. Tapi maaf mendadak. Iya, Pak Kiai. Kira-kira 10 menit yang lalu aku dapat kabar Kiai Rosyid Teras Boyolali wafat. Dia itu kakak kelasku di Semarang. Aku harus takziah ke sana sekarang sebab pada asar dikebumikan. Kebetulan yang selalu jadi badal kalau aku berhalangan sedang di Jogja. Kasihan kan kalau pengajian diliburkan. Aku minta kamu menggantikannya, ya. Menggantikan Pak Kiai menjelaskan isi ahlikam. Waduh, maaf Pak Kiai. Saya masih belum bisa. Sungguh, saya masih belum mampu menguraikan dan memahami karya Ibnu Athaillah. Kamu itu jangan merendah, Tozam. Kamu kan lulusan Al-Azhar. Pasti bisa. Ini, pakai kitabku. Tapi, saya kesini justru untuk memperdalam itu, Pak Kiai. Sungguh, saya mohon, jangan saya, Pak Kiai. Ya, tidak ada yang lain. Kalau kamu tidak mau, artinya kamu menyembunyikan ilmu itu. Aku yakin kamu pasti mampu.